Sultan Agung Hanyokrokusumo lahir di Mataram pada akhir abad ke-16, di tengah situasi politik yang bergolak. Beliau adalah anak dari Panembahan Hanyakrawati, Raja kedua Mataram, dan sejak kecil sudah ditempa dalam dunia kepemimpinan dan spiritualitas. Kehidupan keraton yang penuh intrik dan tekanan membuatnya tumbuh sebagai sosok yang cerdas, peka, dan penuh tekad. Di usia mudanya, Sultan Agung sudah menunjukkan keberanian luar biasa. Ia sering terlibat dalam diskusi strategis para bangsawan, meski usianya belum genap 20 tahun. Kepiawaiannya dalam menyusun strategi dan memahami psikologi rakyat membuat para penasihat kerajaan menaruh hormat padanya. Ia tidak hanya menjadi simbol harapan bagi Mataram, tetapi juga bagi rakyat Jawa yang terjajah secara ekonomi dan budaya. Ketika ayahnya wafat, Sultan Agung naik tahta dan memikul tanggung jawab besar sebagai penguasa. Dengan tekad baja, ia bersumpah untuk menjadikan Mataram sebagai kekuatan besar di Nusantara. Ia menyadari bahwa ancaman dari luar, terutama dari Belanda yang mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, harus dihadapi dengan kebijakan yang kuat dan kepemimpinan yang berani. Langkah awal pemerintahan Sultan Agung dimulai dengan konsolidasi internal. Ia memperkuat pusat kekuasaan dan membersihkan keraton dari para bangsawan yang korup dan tidak setia. Dalam waktu singkat, ia berhasil membangun sistem birokrasi yang efektif dan memantapkan otoritasnya sebagai penguasa mutlak di Mataram. Rakyat mulai merasakan perubahan, terutama dalam keadilan dan ketertiban. Sultan Agung juga membangun jaringan ulama dan tokoh spiritual sebagai mitra dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa kekuatan spiritual adalah fondasi utama sebuah kerajaan. Bersama para ulama, ia menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan bijak, tanpa menghilangkan unsur budaya lokal. Sinergi antara kekuatan politik dan spiritual inilah yang menjadi kekuatan unik dalam pemerintahannya. Di sisi militer, Sultan Agung mengembangkan pasukan yang disiplin dan tangguh. Ia mendirikan markas latihan militer di berbagai wilayah strategis dan menunjuk panglima-panglima muda yang loyal dan berbakat. Ia sadar bahwa kekuatan militer adalah benteng terakhir dalam mempertahankan kehormatan bangsa, apalagi ketika ancaman dari VOC, Belanda, semakin mencengkeram tanah Jawa. Tahun 1628 menjadi babak penting dalam perjuangan Sultan Agung. Dengan penuh keberanian, ia memimpin langsung ekspedisi militer besar-besaran ke Batavia, pusat kekuatan VOC di Jawa. Ribuan pasukan dari berbagai wilayah Mataram bersatu dalam satu tujuan, mengusir penjajah dari tanah leluhur. Seruan jihad dan cinta tanah air menggema dari pedalaman hingga pantai utara. Meskipun medan berat dan taktik musuh yang licik menjadi penghalang, semangat pasukan Sultan Agung tetap berkobar. Ia menggunakan taktik serangan bergelombang dan pengepungan jangka panjang untuk menggoyahkan pertahanan Batavia. Belanda yang terbiasa menghadapi pasukan lemah, kini berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa, dipimpin oleh seorang raja yang tak gentar. Sayangnya, kondisi alam dan logistik menjadi tantangan besar. Serangan pertama ke Batavia pada 1628 belum membuahkan hasil karena kelangkaan makanan dan wabah penyakit di tengah pasukan. Namun, kegagalan ini tidak menyurutkan tekad Sultan Agung. Ia segera mempersiapkan ekspedisi kedua dengan lebih matang, menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak berhenti hanya karena satu kegagalan. Tahun 1629, Sultan Agung kembali melancarkan serangan ke Batavia. Kali ini, ia mengirim pasukan dalam formasi yang lebih rapi, dengan jalur logistik yang diperkuat dan dukungan dari wilayah pesisir. Ia juga mengutus mata-mata untuk menyusup ke kota guna melemahkan posisi VOC dari dalam. Serangan ini menjadi simbol keberanian luar biasa seorang raja yang tak kenal menyerah. Pertempuran berlangsung sengit selama berminggu-minggu. Benteng Belanda di Batavia yang kokoh mulai goyah oleh serangan bertubi-tubi pasukan Mataram. Namun, Belanda berhasil memainkan politik divide et impera, memecah belah aliansi kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya mendukung Mataram. Ini memperlemah kekuatan Sultan Agung dari sisi logistik dan diplomasi. Meski tidak berhasil merebut Batavia, Sultan Agung menunjukkan pada dunia bahwa kekuatan pribumi tidak bisa diremehkan. Ia membawa pulang pasukannya dengan terhormat dan mendapatkan simpati luas dari rakyat Jawa. Serangan itu mengguncang mental Belanda dan menandai awal perlawanan besar terhadap kolonialisme di Nusantara. Bagi rakyat, Sultan Agung bukan hanya raja, dia adalah simbol perlawanan. Setelah dua ekspedisi militer besar, Sultan Agung tidak tenggelam dalam kekecewaan.
Ia kembali ke Mataram dan memfokuskan diri pada pembangunan budaya dan peradaban. Ia percaya, kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh senjata, tapi juga oleh akar budaya dan keilmuan yang kokoh. Ia mengembangkan sistem penanggalan Jawa Islam yang masih digunakan hingga kini. Dalam bidang sastra dan filsafat, Sultan Agung dikenal sebagai raja yang cerdas. Ia menulis karya-karya spiritual dan budaya yang mempertemukan nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa. Ia juga memperkuat pesantren dan pusat-pusat ilmu pengetahuan di wilayah kekuasaannya. Hubungan antara keraton dan kaum cendekia menjadi harmonis, menciptakan peradaban yang berakar kuat di tanah Jawa. Sebagai seorang raja, Sultan Agung tidak hanya memikirkan kejayaan dunia, tapi juga kebajikan di akhirat. Ia sering mengadakan pertemuan spiritual dengan para ulama dan kiai untuk berdiskusi tentang nasib umat. Sikap rendah hatinya membuatnya dihormati oleh para tokoh agama, bahkan dianggap sebagai raja yang dekat dengan langit. Itulah yang membuat pengaruhnya tetap abadi jauh setelah ia wafat. Di tengah pembangunan kerajaan, Sultan Agung juga menghadapi tantangan dari dalam. Beberapa bangsawan iri terhadap kekuasaannya yang semakin besar. Mereka membentuk koalisi tersembunyi dan berupaya mengacaukan stabilitas Mataram. Namun, dengan kecerdikannya, Sultan Agung berhasil mengungkap konspirasi itu tanpa pertumpahan darah besar-besaran. Ia memberi pilihan kepada para pembangkang, taat dan kembali ke jalan kerajaan, atau diasingkan secara terhormat. Banyak dari mereka memilih tunduk kembali, karena kagum akan kebijaksanaan dan keadilan sang raja. Sultan Agung tidak hanya ditakuti, tapi juga dicintai, karena ia tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan hati yang bijak dan pandangan jauh ke depan. Stabilitas internal yang terjaga membuat rakyat hidup tenang. Produksi pertanian meningkat, perdagangan berkembang, dan kerajinan lokal mencapai masa kejayaannya. Nama Mataram mulai dikenal luas, bahkan sampai ke luar Jawa. Sultan Agung telah membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya mengandalkan kekuatan militer, tapi juga kematangan jiwa dan cinta kepada rakyat. Dalam masa damai setelah perang, Sultan Agung memusatkan perhatian pada penataan hukum dan tatanan sosial. Ia menyadari bahwa hukum adalah pondasi utama dalam membangun keadilan. Dengan melibatkan para ulama dan ahli adat, ia menyusun sistem hukum yang menggabungkan syariat Islam dan norma-norma lokal. Hasilnya adalah sistem keadilan yang diterima luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Di setiap wilayah kekuasaan Mataram, diangkatlah pejabat-pejabat lokal yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dengan adil. Mereka tidak hanya dipilih berdasarkan keturunan, tapi atas dasar kapasitas dan moralitas. Rakyat merasa dilindungi dan dihargai dalam sistem ini. Mereka tidak perlu lagi takut akan penyalahgunaan kekuasaan, karena Sultan Agung sendiri turun tangan memeriksa keluhan rakyat secara langsung. Lebih jauh, Sultan Agung menerapkan sistem pajak yang adil. Ia tidak membebani rakyat kecil, dan memerintahkan pejabat untuk tidak memungut pajak berlebih. Ia juga membuat aturan agar hasil bumi dari desa-desa tidak seluruhnya diserahkan ke istana, melainkan disisakan cukup untuk keperluan rakyat sendiri. Prinsip ini membuat kehidupan rakyat lebih sejahtera dan menumbuhkan rasa cinta pada pemimpinnya. Sultan Agung tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga di mata dunia. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan bahkan luar negeri. Utusan dari Kesultanan Banten, Palembang, dan Makassar sering datang ke Mataram membawa hadiah dan kabar. Kerajaan Mataram menjadi pusat peradaban dan kebudayaan, tidak hanya kekuatan militer semata. Namun, Sultan Agung tetap waspada terhadap infiltrasi VOC yang licik. Ia menyadari bahwa penjajahan tidak hanya datang melalui senjata, tapi juga melalui ekonomi dan persekongkolan politik. Oleh sebab itu, ia melarang rakyat menjual hasil bumi ke VOC dan memerintahkan pembangunan pelabuhan alternatif yang tidak berada di bawah kontrol Belanda. Strategi ini menekan kekuatan dagang VOC di wilayah Jawa Tengah dan Timur. Dalam setiap pertemuan dengan bangsawan dan tokoh masyarakat, Sultan Agung selalu menekankan pentingnya kemandirian. Ia berkata bahwa kemerdekaan bukan sekadar lepas dari perang, tapi juga lepas dari ketergantungan. Prinsip ini menjadi warisan besar bagi bangsa Indonesia kelak, bahwa berdiri di atas kaki sendiri adalah bagian dari harga diri bangsa. Di balik kegagahan sebagai raja dan panglima perang, Sultan Agung juga seorang ayah dan suami yang penuh kasih. Ia memiliki keluarga yang harmonis di dalam keraton. Anak-anaknya dididik dengan disiplin dan nilai-nilai kepemimpinan sejak dini.
Ia sering mengajak mereka berdiskusi tentang sejarah dan masa depan, bahkan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik secara bertahap. Meski sangat sibuk, Sultan Agung tidak pernah melupakan kehidupan spiritualnya. Ia meluangkan waktu setiap malam untuk berzikir dan bertafakur. Dalam doanya, ia memohon agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin rakyatnya. Ia percaya bahwa seorang raja sejati bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tapi juga kepada Tuhan. Bahkan dalam hal makanan dan pakaian, Sultan Agung menunjukkan kesederhanaan. Ia menolak hidup mewah yang berlebihan dan lebih memilih mengenakan pakaian tradisional sederhana. Makanan istana pun tidak jauh berbeda dengan yang dimakan rakyat. Keteladanan ini menjadikan beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga panutan spiritual dan moral yang nyata di mata rakyatnya. Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung mengalami masa kemasan. Wilayah kekuasaannya meluas, mencakup sebagian besar pulau Jawa bagian tengah dan timur. Pengaruhnya juga dirasakan hingga keluar Jawa, bahkan beberapa kerajaan kecil di Nusantara mengakui kedaulatannya. Namun, bagi Sultan Agung, kejayaan bukanlah soal luas wilayah, tapi keteguhan prinsip dan martabat bangsa. Setiap kali rakyat datang ke keraton membawa keluhan, Sultan Agung menerima mereka dengan tangan terbuka. Ia tidak membuat batas tebal antara istana dan rakyat, karena baginya, raja bukan penguasa mutlak melainkan pelayan yang menjaga keseimbangan kehidupan. Ia selalu berkata bahwa seorang pemimpin harus mendengar dengan hati dan bertindak dengan keadilan. Namun, kejayaan itu juga mengundang ancaman. VOC yang semakin terdesak secara politik dan ekonomi mulai menyusun siasat untuk menjatuhkan Sultan Agung. Mereka menyusupkan agen-agen rahasia ke wilayah Mataram, mencoba memecah belah persatuan internal. Sultan Agung, yang memiliki jaringan intelijen sendiri, menyadari bahaya ini dan segera memperkuat pertahanan di dalam dan luar keraton. Selain sebagai raja dan panglima, Sultan Agung juga dikenang sebagai reformis keagamaan. Ia berupaya menyatukan praktik keagamaan rakyat Jawa yang beragam dalam satu harmoni yang damai. Ia mengadakan musyawarah besar para ulama dari berbagai daerah untuk menyusun panduan ibadah yang selaras dengan syariat, namun tetap menghormati adat lokal. Hasil dari musyawarah itu adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Jawa. Upacara-upacara tradisional diberi makna baru yang selaras dengan ajaran Islam. Hal ini menjadikan rakyat tidak merasa kehilangan identitas ketika mengikuti syariat, dan justru semakin mencintai Islam karena kedekatannya dengan akar budaya mereka. Sultan Agung berhasil menyatukan dua dunia, keagamaan dan kebudayaan. Dalam urusan ibadah, ia juga menetapkan kalender baru, yaitu penanggalan Jawa Islam yang menggabungkan sistem Hijriyah dengan Saka. Langkah ini bukan hanya simbol integrasi budaya dan agama, tapi juga menunjukkan visi jangka panjang beliau sebagai pembaharu peradaban. Sampai hari ini, kalender ciptaannya masih digunakan di banyak daerah di Jawa dan menjadi bukti warisan intelektualnya. Pada masa tuanya, Sultan Agung mulai mempersiapkan generasi penerus. Ia tidak ingin kerajaan besar yang dibangunnya dengan darah dan keringat runtuh karena ketidaksiapan penggantinya. Ia mendidik para putra dan menantu dengan ketat, memperkenalkan mereka pada seluk-beluk politik, diplomasi, dan nilai-nilai spiritual yang selama ini ia pegang. Ia juga mulai menulis beberapa ajaran moral dan kepemimpinan, agar bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Baginya, seorang pemimpin yang baik harus memiliki tiga hal: hati yang bersih, pikiran yang tajam, dan tangan yang kuat. Pesan-pesan ini tidak hanya dibacakan di istana, tapi juga disampaikan kepada rakyat melalui para ulama dan guru desa. Meski tubuhnya mulai lemah dimakan usia, semangatnya tetap menyala. Ia masih sering keluar keraton untuk mengunjungi desa-desa, berdialog langsung dengan petani, nelayan, dan pedagang kecil. Ia ingin melihat langsung denyut kehidupan rakyatnya, dan memastikan bahwa kerajaan tetap berpijak pada kebutuhan mereka. Ia bukan raja yang hanya memimpin dari balik tirai, tapi dari jalan tanah yang dilalui rakyat. Waktu terus berjalan, dan langit Mataram perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Sultan Agung yang dahulu gagah dan kuat mulai tampak menua. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi sorot matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Para pembesar kerajaan dan rakyat mulai merasa khawatir bahwa masa kepemimpinan sang raja besar akan mencapai akhir. Meski kesehatannya menurun, Sultan Agung tetap menjalankan tugas kenegaraan. Ia memberikan arahan dari dalam keraton dan memanggil para penasihat untuk mendiskusikan masa depan kerajaan. Ia menunjuk putranya sebagai calon penerus,
dan mulai memindahkan sebagian tanggung jawab secara bertahap, sambil tetap mengawasi dari dekat. Ia ingin transisi kekuasaan berjalan tenang dan tanpa perebutan. Dalam kesendiriannya, Sultan Agung semakin dekat dengan Sang Pencipta. Malam-malamnya dipenuhi dengan zikir dan munajat. Ia seakan telah merasakan bahwa waktunya di dunia tinggal sedikit. Ia menulis surat wasiat yang berisi pesan moral kepada anak cucunya dan para pemimpin setelahnya, agar memimpin dengan adil, rendah hati, dan menjauhi tipu daya penjajah. Tahun 1645, kabar duka menyelimuti seluruh tanah Jawa. Sultan Agung, sang Raja Agung yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan dan kemuliaan bangsa, wafat dengan tenang di istananya. Tangisan tidak hanya terdengar dari dalam keraton, tapi juga dari desa-desa dan pelosok-pelosok yang jauh. Kepergiannya dirasakan sebagai kehilangan ayah bagi seluruh rakyat. Jenazah beliau dimakamkan di Imogiri, suatu tempat yang sebelumnya beliau pilih sendiri sebagai kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram. Imogiri menjadi simbol ketenangan dan keabadian bagi pemimpin-pemimpin besar. Prosesi pemakaman dilakukan dengan hikmat, dihadiri para ulama, pembesar kerajaan, dan rakyat dari berbagai lapisan yang datang untuk memberi penghormatan terakhir. Meski jasadnya telah menyatu dengan bumi, nama Sultan Agung tetap hidup dalam ingatan rakyat dan lembaran sejarah. Ia dikenang sebagai raja yang tidak hanya membela negerinya dari penjajahan, tapi juga membentuk jati diri bangsa lewat budaya, hukum, dan spiritualitas. Warisan beliau bukan hanya bangunan dan wilayah, tapi juga nilai-nilai yang terus mengalir dalam darah generasi penerus. Setelah wafatnya, Sultan Agung diberikan gelar Anumerta Prabu Pandita Hanyakrokusuma, sebuah penghormatan atas peran gandanya sebagai Raja Dunia dan Pendeta Jiwa. Para sejarawan, ulama, dan cendekia menulis tentang kebesaran dan kebijaksanaan beliau, mengabadikan jejak langkahnya sebagai pelajaran bagi para pemimpin di masa depan. Di kemudian hari, tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro, Soekarno, hingga para ulama pergerakan kemerdekaan, sering menyebut Sultan Agung sebagai inspirasi perjuangan. Ia telah menanam benih perlawanan, mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak setiap bangsa, dan tidak bisa dibeli dengan kenyamanan palsu dari penjajahan. Hingga kini, makam Sultan Agung di Imogiri tetap diziarahi oleh banyak orang, bukan hanya sebagai penghormatan, tetapi sebagai pengingat bahwa Indonesia pernah memiliki seorang pemimpin yang gagah, adil, bijaksana, dan cinta tanah air sepenuh jiwa. Seorang raja yang wafat dengan tenang, namun jejaknya tetap menggetarkan sejarah selama berabad-abad.